Shalom sahabatku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini dengan saya. Bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh berada di dalam berkat-berkat kelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa menyertai kita dengan kesehatan, kekuatan, dan roh Kudusnya senantiasa menghibur, menguatkan, dan mendorong saya untuk menyaksikan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum saya bercerita kesaksian, mari kita mendengarkan firman Tuhan, renungan yang sungguh indah pada saat ini. Terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan kita pandangan hidup yang baru, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita pengharapan iman di dalam Tuhan, sehingga iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita janganlah mengikuti kehendak dunia ini ya. Kita jangan menuruti keinginan-keinginan duniawi ini yang membawa kita kepada kebinasaan, yang membawa kita kepada kehancuran bagi diri kita sendiri. Tetapi marilah kita mengikuti kehendak Allah Bapa Surgawi, ya. Jadi dimulai dari pembaharuan budimu, ya. Dimulai dari pikiran kita ya. Dimulai dari pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi marilah kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Marilah kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kita turut perintah Tuhan. Kita taat setia kepada perintah Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan, ya, dan tetap berdoa, berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita tetap semangat, tetap fight iman kita, tetap kuat berdiri di kaki kita, ya, walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan dunia yang kurang bersahabat ya pada saat ini, ya, kita masih tetap menjaga jarak ya dengan orang lain. Kita masih tetap memakai masker karena virus ini masih terus berjalan, ya. Dan saya melihat banyak sekali ya jatuh korban ya virus corona ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita menjadi persembahan yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Kita persembahkan diri kita, hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita ini menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Dengan kita tidak melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan. Kita tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita
senantiasa di hari-hari hidup kita ini kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang taat dan setia berjalan di jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari persembahkan jiwa, pikiran, hati kita di hadapan Tuhan. Kita dirikan mezbah yang sungguh-sungguh, mezbah doa kita di hadapan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu, jangan kita gunakan hari-hari terakhir ini kita gunakan untuk menyenangkan keinginan daging kita. Kita melakukan dosa, pemberontakan di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan jiwa, pikiran kita, hati kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita tersungkur sujud di kaki Tuhan, di dalam kuasa dan kehendak Tuhan, sehingga roh Tuhan, kuasa Tuhan itu ya melingkupi hidup kita, melingkupi, mengambil alih pikiran kita, hati kita, seluruh tubuh kita, dan Tuhan akan memakai kita menjadi luar biasa dahsyat di tengah-tengah dunia ini. Ya, karena roh Tuhan itu sangat berkuasa. Kuasa Allah melampaui segala kuasa apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, sifat-sifat kita, ya, kita memiliki hati, kita memiliki pikiran Kristus. Memang itu tidak mudah Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah yang Maha Kudus, sedangkan kita hanyalah dari tanah, debu, dan kita manusia ini ya penuh kedagingan, hawa nafsu. Tetapi marilah kita tanggalkan semua itu, meminta roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran itu memampukan kita untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Ya, setiap pekerjaan yang Tuhan kehendaki, apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin sampaikan ke tengah-tengah dunia ini, mari kita pakai tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita anak-anak Tuhan memiliki karakter Kristus, ya, memiliki sifat-sifat Kristus yang baik, ya, memiliki sifat-sifat Kristus yang kudus itu menjadi milik kita, ada di dalam pribadi kita. Kita ganti sifat-sifat kita yang lama, ya, sifat-sifat kita yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita menggantinya menjadi sifat-sifat yang mempermuliakan nama Tuhan, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, sehingga kita boleh disebut anak-anak Kristus yang sejati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa mempersembahkan hidup kita ini yang benar-benar, ya, suci, kudus di hadapan Tuhan, yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita selalu berjaga-jaga terus di dalam doa, pengharapan, iman kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa iblis ini, ya, setan ini seperti singa yang mengaung-ngaung, ya, di waktu siang malam dia kerja keras untuk apa? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia senantiasa melihat, ya, pergerakan kita anak-anak Tuhan, ya, dia senantiasa mengamati kita anak-anak Tuhan ini, ya. Dia telah menyiapkan lubang-lubang, ya, di mana kita akan jatuh di lubang-lubang itu. Dia telah menyiapkan itu di depan mata kita. Ya, saya melihat itu di alam roh. Ya, dia telah menyiapkan lubang-lubang itu, lubang-lubang kejatuhan dosa itu, ya. Ada berbagai macam lubang. Lubang kesombongan, keangkuhan hidup, lubang mamon, persinahan, perselingkuhan, seks bebas, ya, bagi anak-anak muda, hawa nafsu anak muda.
ya, baik itu orang tua juga ya yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Dia menyiapkan semua segala sesuatu itu dengan rapi ya. Di depan mata kita, setiap masing-masing kita itu ada lubang yang setan siapkan di depan kita. Itu penglihatan alam roh ya Bapak Ibu. Jadi setan itu kiri dan kanan, di sebelah kiri dan kanan itu mengawasi kita. Dia melihat di lubang mana kita akan jatuh, dan dia akan mengintimidasi kita jikalau kita sudah jatuh di lubang itu. Susah ya bagi anak-anak Tuhan yang ingin naik ke dalam lubang itu yang telah dia siapkan jerat-jerat ya, jerat-jerat setan